Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Adi Saputro dari kelas 12 TKJ 4. Saya ingin menjelaskan tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Pada kali ini saya ingin memberikan satu contoh sistem politik yang ada di Indonesia, yaitu contohnya pemilu. Pemilu yang saya ambil sebagai contoh adalah pemilu tahun 2014 dan 2019. Yuk kita langsung lihat aja ke video pemilu tahun 2014. Sejak proklamasi, Indonesia telah mengalami 10 kali pemilu atau pemilihan umum. Di sanalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berhak memilih wakilnya bekerja menyuarakan kepentingan rakyat sesuai konstitusi di DPR, DPD, dan DPRD. Kini masa kerja wakil-wakil rakyat akan segera berakhir. Pemilu 2014 yang akan datang, rakyat menjalankan hak politiknya. Inilah nomor urut partai peserta pemilu 12 partai politik nasional. Tiba saatnya kita untuk memilih. Dan 3 partai politik lokal di Provinsi Aceh. Yang kau pilih, mari rayakan. Pilihlah wakil Anda secara mandiri, cerdas, dan rahasia. Satu pemilih, satu hak suara. Ayo memilih, karena suara Anda menentukan kemajuan masa depan Indonesia. Gimana tentang penjelasan pemilu tahun 2014? Apakah sudah jelas? Apabila sudah jelas, kita lanjut saja ke pemilu tahun 2019. Pemilu 2019 akan berlangsung pada tanggal 17 April. Di pemilu kali ini, kita akan memilih presiden dan wakilnya serta badan legislatif. Untuk bisa memilih di pemilu, kalian harus datang ke tempat pemungutan suara membawa KTP dan surat C6. Lalu, mengisi daftar hadir dan tunggu giliran dipanggil. Di sini, kalian akan mendapatkan 5 lembar yang perlu dicoblos dalam bilik suara. Lembar pertama berwarna abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah itu, ada 4 lembar untuk pemilihan legislatif. Warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD provinsi, warna hijau untuk DPRD kabupaten atau kota, dan warna merah untuk DPD. Di lembar abu-abu ada 2 calon pasangan presiden dan wakil presiden. Video ini bukan kampanye, jadi pilihlah calon yang kalian mau pilih. Pada lembar legislatif kuning, biru, dan hijau, kalian akan menemukan 16 partai dan calon dari anggota partai tersebut. Di sini kalian bisa coblos partainya atau nama calon anggotanya. Untuk lembar merah pemilihan DPD yang terdapat adalah foto calon dan namanya. Banyaknya jumlah tergantung pada daerah masing-masing. Saat berada dalam bilik suara, kalian tidak boleh foto, video, Instagram story, Snapchat, ya intinya jangan direkam. Setelah selesai memilih, lipat surat suara dan masukkan ke kotak yang telah disediakan. Sebelum pergi dari TPS, pemilih wajib mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah memilih. Gimana tentang video pemilu 2019 tersebut? Apakah sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjut saja ke perbandingan antara 2 pemilu tersebut. Pemilu 2014, Pileg dan Pilpres atau pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar secara terpisah. Pemilihan legislatif digelar lebih dahulu pada tanggal 9 April 2014 dan Pilpres atau pemilihan presiden diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan sedangkan 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar secara serentak pada 17 April 2019. Nantinya pemilih akan membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara. 5 surat suara itu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, anggota DPRD tingkat provinsi, dan anggota DPR. Pada pemilu 2014 dan 2019 berbeda, yaitu parpol pada pemilu 2014 sejumlah 12 parpol. Adapun 3 parpol lokal Aceh. Dan pada pemilu 2019 bertambah jumlah parpol menjadi 16 parpol dengan tambahan 4 parpol nasional.
Dan adapun perbedaan dalam besaran dana kampanye pada pemilu 2014 dan 2019. Kalau 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal 1 M atau 1 miliar. Sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 M atau 2,5 miliar. Sementara sumbangan dari badan hukum dan korporasi pada pemilu 2014 paling banyak yaitu sebesar 7,5 M, tetapi pemilu 2019 dinaikkan menjadi 25 M. Dan selanjutnya ada penambahan dapil dan kursi dalam pemilu 2019. KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia. Untuk anggota DPR, jumlah itu meningkat dari pemilu 2014 yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di 3 wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Adanya penambahan dapil itu otomatis menambah jumlah kursi DPR yang akan diperebutkan oleh para caleg pada pemilu 2019. Ada 575 kursi yang diperebutkan, sementara 2014 kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 560. Perubahan dapil dan kursi tidak hanya di DPR, jumlah dapil untuk menentukan kursi DPRD provinsi juga berubah pada pemilu 2019. Dapil yang ditetapkan KPU yakni 272 dapil, dan pada pemilu 2014 yang hanya 259 dapil. Peningkatan jumlah dapil DPRD provinsi itu juga membuat kursi yang akan diperebutkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia bertambah. Pada pemilu 2019 menjadi 2.207 kursi. Pada pemilu 2014 total kursi DPRD yang diperebutkan hanya sebanyak 2.112 kursi. Sementara itu, untuk jumlah dapil anggota DPRD kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, KPU menetapkan sebanyak 2.260 dapil pada pemilu 2019. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2014 lalu yang hanya 2.102 dapil. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang diperebutkan juga meningkat dari 16.895 kursi pada pemilu 2014 yang menjadi 17.610 kursi pada pemilu 2019. Gimana tentang penjelasan antara pemilu 2014 dan 2019 itu? Apakah sudah jelas? Apabila sudah, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.